Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان والأخوات عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Muharram 1497 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 Juli 2025. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita sekalian nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya, yang mana karunia dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia ini adalah nikmatul Islam, nikmat iman, dan nikmat mengapaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat terbesar, nikmat mutlaqah. Kemudian juga setelah itu ada nikmat sehat, yang juga nikmat waktu luang, yang dengan itu semua Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diantaranya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kajian rutin kita dari pembahasan tentang aqidah tauhid dari kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang disyarah oleh Ustaz kita Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-9, yaitu bab majaa fi dzabhi li ghairillah, bab penjelasan tentang menyembelih binatang untuk selain Allah. Ikhwa fillah azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya menyembelih untuk Allah tabaraka wa taala ini adalah ibadah maliyah atau ibadah harta yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini terjelaskan dari sekian banyak bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersumber dari jenis ibadah ini, yaitu menyembelih. Di antaranya adalah menyembelih hewan kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha yang belum lama berlalu, ya. Kemudian juga menyembelih hewan akikah untuk kelahiran seorang anak, ya. Kemudian juga menyembelih hewan hadyu, yaitu untuk orang yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran. Dan juga menyembelih hewan hadyu, ya, karena terhalangi dari melaksanakan haji atau umroh. Dan juga menyembelih hewan fidyah karena melakukan pelanggaran ketika melaksanakan haji atau umrah. Ini semua adalah jenis ibadah menyembelih yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya ibadah menyembelih untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ibadah yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, ibadah menyembelih ini digandingkan dengan ibadah salat, yang mana ibadah salat ini adalah ibadah badaniyah atau fisik yang terbaik, ya. Jadi ibadah fisik yang terbaik yaitu salat, kemudian digandingkan dengan ibadah maliyah, harta, yaitu menyembelih. Salat mengandung berbagai macam ibadah yang mulia. Di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada tilawah Al-Quran, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada kekhusyuan, di dalamnya ada ketawaduan, ya, dan yang lainnya.
Pun demikian di dalam ibadah menyembelih, di sana ada pengorbanan harta dan juga kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih lagi bagi seorang yang dia memelihara atau merawat hewan ternaknya, hewan kurbannya, kemudian dia menyembelihnya. Ya, yang mana bagi sebagian orang itu, bagi sebagian orang, ya, ketika dia menyembelih hewan yang sudah dia piara, sudah dia urus dari kecil sampai besar, mungkin nggak tega. Yang apa? Sebagian orang dilihat kecilnya, ngelihat lucunya, kemudian ketika sudah dewasa tiba-tiba apa? Disuruh untuk apa? Disembelih. Sebagian orang nggak mau, sebagian orang nggak tega. Ya, meskipun itu hanya perasaan saja. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ini pengorbanan. Ya, ini baru hewan. Bagaimana ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Makanya Allah Azza wa Jalla betul-betul menyebutkan bahwasanya perintah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail ini betul-betul ujian yang nyata. Ya. Kita untuk menyembelih hewan yang sudah kita piara dari kecil saja kadang-kadang nggak tega. Sayang gitu, ya. Maka itu lebih besar lagi pahalanya insya Allah. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini mengkhususkan pembahasan tentang kesyirikan menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari sekian banyak kesyirikan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, ya, syirik terkait kurbanlah yang termasuk paling marak dilakukan. Atau di antara bentuk kesyirikan yang paling banyak dilakukan di tengah-tengah masyarakat adalah syirik menyembelih hewan untuk selain Allah. Di samping juga di sana ada yang lainnya, seperti nazar untuk selain Allah. Ini akan datang pembahasannya setelah ini. Ya. Jadi menyembelih untuk selain Allah ini di antara bentuk kesyirikan yang paling marak di tengah-tengah masyarakat. Makanya beliau mengkhususkan bab ini, menyembelih untuk selain Allah. Banyak orang yang menyembelih untuk jin dengan berbagai macam bentuknya. Seperti misalnya contoh, ya. Seperti misalnya contoh ketika membangun rumah dengan tujuan agar tidak diganggu oleh penunggu tanah tersebut yang sebelumnya belum dibangun rumah. Ada juga ketika membangun jembatan. Membangun apa? Jembatan. Ya. Ada juga ketika mengebor atau membelah bukit atau gunung. Ada juga ketika untuk melancarkan aktivitas kelautan agar dalam tanda kutip para penjaga laut merasa senang. Ya, tanda kutip ya, penjaga laut. Kemudian juga ada untuk dewi padi, ya, untuk syarat pengobatan, untuk syarat dari seorang dukun dan lain-lain. Termasuk juga yang dilakukan adalah sebagian dunia persilatan. Dunia apa? Persilatan. Ketika sudah sampai pada puncak ilmu yang dia pelajari, pada akhirnya dia harus apa? Menyembelih seekor hewan. Tidak semua saya katakan seluruh persilatan yang bela diri, tidak seluruhnya, tapi sebagiannya. Ya, lakukan ritual-ritual yang demikian. Ini hakikatnya adalah menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada jin. Ya. Padahal dalam Islam, kalau kita takut gangguan jin, padahal dalam Islam itu sudah ada caranya. Subhanallah. Jin itu lemah, tidak perlu ditakuti. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengikuti apa yang mereka inginkan. Dan ketika seorang mempersembahkan hewan kurban untuk suatu zat, berarti dia mengagungkan zat itu. Gitu. Ya. Belum lagi berbagai jenis penyembelihan untuk kuburan. Ya. Nanti kita akan jelaskan jenis-jenis, bentuk-bentuk atau macam-macam sembelihan. Ya. Dari yang boleh sampai yang terlarang, sampai yang hukumnya perbuatan syirik. Ya, ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Ya, nanti ada jenis-jenisnya insya Allah.
Nah, di sini penulis menyebutkan 4 dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah perbuatan syirik, ya. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum kafir Quraisy ketika itu, kabarkan kepada mereka, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang pertama kali Islam. Ya. Ya, ikhwafillah azakumullah. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan, yaitu dengan digandengkannya ibadah salat dan ibadah menyembelih. Inna salati wa nusuki. Penggandengan ibadah salat dan ibadah menyembelih ini menunjukkan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Sebagaimana salat ketika diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah perbuatan syirik, pun demikian menyembelih. Ya, ibadah salat ketika diperuntukkan untuk selain Allah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian ibadah menyembelih. Selain itu, ayat ini juga ditutup dengan 3 penekanan. Ada 3 penekanan di sini. Yang pertama, kalimat lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Sembelihanku, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabbul alamin. Ini penekanan yang pertama. Ya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Maka ini menunjukkan tauhid. Ya. Ini menunjukkan tauhid. Ya. Dan juga menunjukkan larangan lawannya, yaitu perbuatan syirik. Ya. Kemudian penekanan yang kedua, kalimat la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada syarikat baginya, tidak ada yang bersekutu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam penciptaan, ibadah ataupun nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang yang pertama kali Islam. Allah perintahkan Rasulullah untuk mengatakan demikian, karena setiap nabi adalah orang yang pertama kali Islam sebelum kaumnya. Ya, setiap nabi, setiap rasul yang diutus adalah orang yang pertama kali bertauhid, orang yang pertama kali berislam sebelum kaumnya. Wa ana awwalul muslimin. Allah perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan hal ini kepada kaum kafir Quraisy ketika itu. Ya. Dan setiap nabi menyeru apa? Menyeru kepada Islam. Dan Islam itu apa? Islam itu adalah peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah agama tauhid. Islam itu adalah agama seluruh nabi dan rasul. Ya. Subhanallah, ya. Semoga nikmat ini, ya, Islam ini sampai kita sanding sampai ajal menyebut kita. Amin ya rabbal alamin. Karena percuma kalau seandainya kita hidup di tengah-tengah Islam, di atas Islam, tapi kemudian di akhir, naudzubillah, murtad, naudzubillah. Maka tidak ada manfaatnya apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi tolak ukur amal adalah akhir. Makanya jangan bosan-bosan, Pak, ya. Jangan bosan-bosan kita mohon kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma urzuqni husnal khatimah. Itu banyak berdoa seperti itu. Ya. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Semua rahasia. Ya. Banyak-banyak berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla.
Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan kepada kaum musyrikin, ya, mengabarkan kepada kaum musyrikin, yang mana kaum musyrikin itu beribadah dan menyembelih untuk selain Allah, ya. Diberitakan untuk mengabarkan kepada kaum musyrikin bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memurnikan ibadah dan sembelihannya hanya untuk Allah, ya. Apakah hanya sekedar pemberitahuan saja? Tidak. Selain sebagai pemberitahuan dan sekaligus pengingkaran, ya, ayat ini juga berisi perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk menyelisihi perbuatan syirik mereka. Jadi dalam sebuah ungkapan berita itu bukan hanya berita saja, tapi juga mengandung unsur, ada juga pengingkaran. Di sini ada pengingkaran. Pengingkaran atas perbuatan kaum musyrikin yang mempersembahkan ibadah dan sembelihan mereka untuk selain Allah. Dan plus sekaligus perintah kepada Rasulullah dan juga umatnya agar menyelisihi perbuatan kaum kafir Quraisy tersebut. Ya. Jadi Pak, kita pengikutnya Rasulullah atau pengikutnya kafir Quraisy? Rasulullah. Maka harus bagaimana? Maka harus mempersembahkan ibadahnya, termasuk sembelihannya, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Ayat yang sebelumnya, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Ya. Ayat ini sebagaimana ayat sebelumnya, ya, juga menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan syirik, yaitu dengan digandingkannya ibadah salat, ya, dan ibadah menyembelih. Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di awal, ya. Salat dan menyembelih ini adalah dua ibadah yang sangat agung, ya, yang sama-sama merupakan tanda kedekatan, ketawadhuan, dan kefakiran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana dia juga merupakan perwujudan prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ia meyakini sepenuhnya akan kebenaran janji-janji Allah, ya, perintahnya, karunia-Nya, dan pemberian ganti dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Yang jelas ganti dari apa yang sudah kita kerjakan dari ibadah salat dan juga ibadah yang lainnya termasuk menyembelih adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Walladzina amanu wa 'amilus salihati fi jannatin na'im. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu di tempatnya di surga yang nikmat, ya. Itu jelas. Apakah hanya di akhirat, di surga saja? Tidak. Bahkan di dunia. Di dunia Allah Azza wa Jalla berikan kehidupan yang baik kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kehidupan yang baik, ya. As-sa'adah. Kehidupan yang bahagia, ya. Perhatikan di sini, "Fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, telaga kautsar. Ini nikmat, ini karunia. Maka setelah Allah Azza wa Jalla berikan nikmat, berikan karunia kepada Rasulullah berupa telaga kautsar, apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Di sini seakan-akan ini adalah pernyataan bahwa salat dan menyembelih merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia telaga kautsar. Maka apa? Bentuk kesyukuran kita atas nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita itu adalah salat. Maka orang yang meninggalkan salat ini adalah orang yang betul-betul kufur nikmat. Kufur nikmat. Allah Azza wa Jalla telah berikan kepadanya kehidupan, kenikmatan, ya, makan, minum, kesehatan, waktu luang, nggak mau sholat,
ini adalah kufurnya. Allah. Ya. Ibadah salat. Ya. Setelah Allah berikan telaga Kautsar kepada Rasulullah, Allah perintahkan beliau untuk salat dan menyembelih untuk Rabb-Nya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi salat dan menyembelih ini adalah bentuk syukur atas karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya di sini ya, karunia berupa telaga Kautsar. Ya. Baik, kemudian dalil yang ketiga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku tentang 4 perkara. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awa muhdisan. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Ya, hadis riwayat Muslim. Rasulullah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, apakah ada anak yang melaknat orang tuanya? Bagaimana caranya itu ya Rasulullah? Rasul menjelaskan, yaitu ketika seorang anak melaknat orang tua orang lain, orang tua temannya, ya misalnya, kemudian temannya gantian melaknat bapaknya orang tuanya, itulah bentuk seorang anak melaknat kedua orang tuanya. Ya. Kalau bahasa kitanya madani. Madani biasanya kan dengan menyebut nama orang tua, ya bapaknya tukang ini, bapaknya tukang itu. Nah, itu namanya melaknat orang tua orang lain. Biasanya apa? Balas apa enggak? Balas ya Pak? Balas. Ya. Balas. Nah, ketika balas berarti dia secara tidak langsung telah menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Maka dia dikatakan telah melaknat kedua orang tuanya. Ini termasuk dosa besar. Kenapa? Mendatangkan laknat dari Allah. Lihat di sini. Betapa hak orang tua sangat besar dalam Islam. Ya. Ya. Sampai-sampai kita dilarang untuk menjadi sebab orang lain melaknat orang tua kita karena kita melaknat orang tuanya. Ngata-ngatain orang tuanya, mencela orang tuanya, gitu, ya. Ya biasanya yang kecil ini biasanya, ya. Makanya sampai ketika anak tanya, siapa nama bapakmu? Santri ya, siapa nama bapaknya? Nggak mau kasih tahu. Kenapa? Ada teman-temannya di situ. Nanti dipanggil dengan apa? Nama bapaknya atau diejek nama bapaknya. Padahal sebagai itu, saya kasih tahu, jangan, nggak boleh seperti itu. Karena kalau mengejek orang tua teman, kemudian dia balik, ente sama saja dengan mengejek orang tua sendiri, gitu ya. Karena mengejek orang tua sendiri secara langsung ini hampir sesuatu yang sangat jauh, ya. Ya. Kemudian la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang menyembunyikan pelaku kejahatan yang seharusnya ditegakkan kepadanya hukuman, disembunyikan, ya. Orang yang menyembunyikan pelaku kriminal, ya. Karena banyak tuh, terutama koruptor, ya. Koruptor disembunyikan, ya. Tidak kelihatan lagi, ya, batang hidungnya, ya. Setelah terkena kasus korupsi, ya, hilang seperti ditelan bumi, ya. Disembunyikan. Nah, orang-orang yang menyembunyikan ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Menyembunyikan pelaku kriminal. Kemudian yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Ya. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Apa? 1 cm, 2 cm, ya. Gak kerasa terus begitu. Ya, galengan, ya. Ini dosa besar, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Ini dosa besar. Mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Mendingan kecorok dah daripada nyorok. Istilahnya gitu ya. Mendingan kecorok daripada nyorok. Mendingan keambil daripada ngambil hak orang lain. Berat, ya. Dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa besar. Baik. Ikhwafillah azzakumullah. Kita kembali. Hadis ini menyatakan bahwa orang yang menyembelih untuk selain Allah adalah orang yang terlaknat. Kita bicara pendalilan di sini adalah menyembelih untuk selain Allah. Jadi fokusnya di sini, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini
Beliau mengatakan, wa amma dzabhu li ghairillah fal muradu bihi an yadhbaha bismi ghairillah ta'ala. Adapun menyembelih untuk selain Allah, maka maksudnya adalah menyembelih hewan tersebut dengan menyebut nama selain Allah. Kaman dzabaha lis-sanam, seperti orang yang menyembelih untuk berhala. Awis salib, atau untuk salib. Auli Musa, atau untuk Musa alaihissalam. Auli Isa, atau untuk Isa alaihissalam. Aulil Ka'bah, atau untuk Ka'bah. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fakullu hadza haram, ini semua hukumnya haram. Wala tahillu hadhihi dzabihatu, dan sembelihannya tidak halal. Ya, sawaun kana dzabihu musliman aw nasraniyan aw yahudiyan, baik yang menyembelih itu seorang muslim atau seorang Nasrani atau seorang Yahudi. Ya, kenapa di sini disebutkan Nasrani dan Yahudi? Karena sembelihan ahlul kitab ya itu halal. Ya, sembelihan ahlul kitab halal. Tapi kalau sudah menyebut dengan nama selain Allah, maka sama saja menjadi tidak halal. Sebagaimana seorang muslim menyembelih hewan dengan nama selain Allah, maka sembelihannya haram. Nassa alaihi Syafi'i, ya. Ini disampaikan, dinyatakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Wattafaqa alaihi ashabuna, ya, dan juga disepakati oleh madhab kami, yaitu madhab Asy-Syafi'i, ya. Fa in qasada ma'a dzalika ta'dhimal madbuhi lahu ghairillahi ta'ala, jika ternyata selain itu juga bermaksud mengagungkan selain Allah. Nah, ada tambahan. Ketika dia menyembelih dengan nama selain Allah, kemudian di sana ada unsur mengagungkan, ya, nama yang dia sebut, ya, misalnya mengagungkan salib misalnya, atau mengagungkan kuburan misalnya, seperti dia mengagungkan Allah, ya, dan bermaksud ibadah kepadanya, maka ini kata beliau perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Jadi ada unsur mengagungkan dan ibadah. Jadi kalau hanya menyebut selain nama Allah, belum sampai pada tingkatan kufur. Karena tidak ada unsur mengagungkan dan ibadah, atau tidak ada niat mengagungkan dan niat ibadah. Ya. Tapi kalau sudah ada niat mengagungkan, ya, dan niat ibadah, maka ini sudah terjatuh dalam perbuatan kufur. Jika penyembelihnya, ya, fa in kana dzabihu musliman qabla dzalik shara bidzabhi murtaddan. Jika penyembelihnya seorang muslim sebelum itu, maka dengan penyembelihan itu dia menjadi murtad. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini. Ya. Baik. Sekarang kita akan bahas bentuk-bentuk menyembelih. Nah, menyembelih hewan secara umum ada dua bentuk. Menyembelih hewan secara umum, secara garis besar, ada dua bentuk. Kemudian masing-masing bentuk nanti ada macam-macamnya, ada bentuk-bentuk lainnya. Baik. Bentuk yang pertama, menyembelih bukan karena ibadah atau bukan untuk ibadah, ya, melainkan karena ingin memakan dagingnya. Nah, kalau untuk ibadah seperti Idul Adha, Akikah, Hadyu, ya, hewan yang disembelih, haji tamattu, haji qiran tadi yang sudah kita sampaikan di awal, itu namanya menyembelih karena ibadah. Adapun yang ini pertama ini, menyembelih bukan karena ibadah, tapi ingin memakan dagingnya misalnya, atau dia menyembelih untuk menjamu tamu. Menjamu apa? Tamu. Atau untuk dagang, dijual. Intinya bukan untuk apa? Ibadah, bukan karena ibadah. Untuk dijual, atau untuk menjamu tamu, atau dimakan dagingnya. Ya. Maka model ini ada tiga jenis. Ada tiga macam. Yang pertama, menyembelih dengan menyebut nama Allah. Menyembelih dengan menyebut nama Allah. Maka inilah yang halal.
bismillah. Ya. Maka inilah yang halal. Menyembelih dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nama lainnya seperti tadi kita sebutkan. Ya. Nama yang lain selain Allah pokoknya. Ya. Apakah itu nama nabi, apakah itu nama malaikat, apakah itu nama Ka'bah sekalipun. Ya. Apakah nama syekh misalnya. Menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka sembelihannya dihukumi menjadi bangkai. Bangkai sehingga haram dimakan. Ya, hukumnya seperti hewan yang terjatuh, tercekik, ya, terpelanting, kemudian mati, ya, terbentur, tertabrak, ya. Jadi sembelihannya menjadi bangkai, haram dimakan. Kemudian yang ketiga, menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya, tadi yang kedua tadi apa? Menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Apa? Saya ulang lagi. Yang kedua, menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Sak gitu aja. Menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Tadi saya ulang lagi ya. Menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya menjadi bangkai. Haram dimakan. Yang ketiga, menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ini yang ketiga, ya. Menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, seperti nama Nabi Isa, Nabi Musa, atau Ka'bah. Ya. Maka apa hukumnya? Nah, menurut penjelasan Al-Imam An-Nawawi di atas, ya, menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, sembelihan ini bukan hanya haram, ya. Haram, ya, bukan hanya haram, melainkan juga bernilai kesyirikan dan berkaitan dengan syirik al-isti'anah, syirik meminta pertolongan. Ya. Walaupun tidak sampai pada syirik besar, ya, selama tidak diniatkan sebagai bentuk beribadah kepada selain Allah. Berarti di sini, ketika tidak ada niat untuk beribadah kepada selain Allah, dia menyembelih dengan nama Ka'bah misalnya, atau nama Nabi Isa, tapi tidak ada unsur untuk beribadah kepada Nabi Isa, atau tidak ada niat untuk beribadah kepada Nabi Isa, maka ini syirik isti'anah, syirik asghar. Tapi kalau sudah ada niat tujuan untuk beribadah kepada selain Allah, yaitu untuk beribadah kepada sesuatu yang dia sebut namanya tadi, ya, maka ini hukumnya syirik akbar. Ya, hukumnya syirik akbar. Menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya. Ini bukan hanya sembelihannya haram. Sekarang pertanyaannya, Pak. Berarti ngeludang, ya, hewan yang diperuntukkan untuk sesajen, ini gimana Pak hukumnya? Ya, haram. Ya, haram karena ini hewan yang diperuntukkan, dipersembahkan untuk selain Allah. Dulu kita sering waktu kecil gitu ya. Allah Ustaz. Ludang istilahnya. Ya. Obat. Ya. Termasuk ya makanan-makanan yang ditaruh di bawah pohon, ya, pohon besar. Di sana ada buah-buahan, di sana ada makanan, sembelihan dan sebagainya. Ya. Baik. Ini bentuk jenis sembelihan yang pertama, menyembelih bukan karena ibadah. Saya ulang lagi ya, Pak ya. Menyembelih bukan untuk atau karena ibadah, ya, melainkan karena ingin dijual atau mungkin dimakan dagingnya atau untuk menjamu tamu. Maka ada tiga: menyebut nama Allah halal, ya. Kemudian yang kedua, dengan tidak menyebut nama Allah maka menjadi haram, menjadi bangkai. Dan yang ketiga, dengan menyebut nama selain Allah, maka selain dagingnya, sembelihannya haram, ini juga hukumnya syirik. Jika tidak ada unsur ibadah kepada sesuatu yang dia sebut tadi, maka syiriknya syirik asghar, ya. Jika ada unsur ibadah, beribadah kepada selain Allah, maka ini syirik besar. Ya, jelas ya?
Baik. Kemudian yang kedua, bentuk menyembelih yang kedua, menyembelih untuk niatan ibadah atau karena ibadah. Menyembelih dengan niatan ibadah. Ya. Meskipun nanti bisa dimakan, gitu. Seperti hewan kurban. Niat ibadah kemudian nggak dibuang, nggak dimakan juga. Tapi pada dasarnya niat utamanya adalah ibadah. Bukan niat utamanya untuk makan dagingnya. Ya. Jadi menyembelih dengan niatan ibadah. Yang mana pada dasarnya tujuan utamanya bukan untuk memakan daging sembelihan, tetapi untuk mengalirkan darah. Nah, ya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak mendapatkan dagingnya, darahnya, enggak, tapi mengharapkan dari kalian ketakwaan dari sembelihan yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diinginkan adalah mengalirkan darah sembelihan tersebut sebagai persembahan kepada yang ditujukan sembelihan kepadanya. Ya. Misalnya kepada Allah. Ada juga atau kepada selain Allah. Ya. Jadi yang diinginkan adalah pengaliran darahnya, ya, sebagai persembahan. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengagungkan zat tersebut. Ya. Maka model ini ada dua bentuk. Ya. Yang pertama, menyembelih untuk Allah. Nah, maka ini adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti menyembelih ketika Idul Adha atau akikah, ya, atau tatkala haji, hadyu untuk haji tamattu dan haji qiran, ya. Atau menyembelih hewan fidyah karena melanggar salah satu aturan daripada haji dan atau umroh, ya. Seperti itu, ya. Dan juga sembelihan karena nazar. Sembelihan karena nazar. Bernazar untuk Allah untuk menyembelih hewan. Ya. Maka ini adalah sembelihan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembelih dengan niat mempersembahkannya kepada selain Allah. Menyembelih dengan niat ibadah tapi dipersembahkan untuk selain Allah, maka ini adalah syirik akbar. Syirik akbar. Syirik besar, ya, yang mengeluarkan seseorang dari agama, dari Islam. Ya. Perhatikan, walaupun ketika dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, perhatikan sini. Tetapi niatnya untuk dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini hukumnya syirik akbar. Ya, perhatikan. Niat ini merubah hukum. Secara zahir dia mengucapkan bismillah, tapi niatnya untuk dipersembahkan untuk mengagungkan selain Allah, maka ini syirik besar. Ini menunjukkan betapa besarnya masalah niat. Amalan niat, amalan hati. Ya. Amalan hati itu bisa merubah hukum. Sebuah amalan yang secara zahir sama tapi niatnya berbeda, hukumnya berbeda. Seperti orang pakai jimat. Ya, maka jimat. Ya. Yang satunya meyakini hanya sebagai sebab, yang satunya meyakini jimat itu memberikan pengaruh tanpa izin Allah. Yang pertama syirik asghar, yang kedua syirik besar. Kenapa? Niat, amalan hati. Ya. Walaupun menyembelihnya dengan nama Allah, tapi dia persembahkan itu untuk mengagungkan selain Allah. Beribadah kepada selain Allah, maka ini syirik besar. Naudzubillah. Nah, sekarang kita berikan contoh-contohnya. Ya. Di antara contoh-contohnya yang hukumnya syirik besar ini, yang pertama, menyembelih untuk jin. Menyembelih untuk jin. Ya. Tentu pada dasarnya daging sembelihannya bukan untuk dimakan oleh jin. Karena kita nyatanya ngelihat masuk utuh. Ya. Ana sing gludang. Yang makan siapa? Manusia. Ya. Pada dasarnya daging ini tidak dimakan oleh jin.
akan tapi sebagai wujud pengagungan terhadap jin tersebut. Ya. Pengagungannya ini, ya, jinnya nggak makan, buktinya apa? Masih utuh. Ya, jinnya nggak ngerokok, buktinya masih ada. Ya, jinnya nggak ngopi, buktinya masih utuh. Ya, tapi ini sebagai bentuk pengagungan, ya, terhadap jin. Dan praktek semacam ini banyak ditemukan di masyarakat kita. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua, menyembelih di atas kuburan dalam rangka mengagungkan penghuni kubur. Ya, menyembelih di atas kuburan dalam rangka mengagungkan penghuni kubur. Sekali lagi, meskipun dengan menyebut nama Allah. Ya. Sebagaimana sebagian orang yang bernazar untuk menyembelih di atas kuburan tertentu, misalnya. Bernazar untuk menyembelih di atas kuburan, ya, di sana. Ya. Contoh yang ketiga, menyembelih di hadapan syekh atau guru tertentu dalam rangka untuk mengagungkannya. Bukan untuk memakan daging sembelihan tersebut, bukan. Tapi untuk mengagungkan syekh atau guru tersebut, kemudian hewan itu disembelih di hadapannya. Maka ini juga syirik besar. Ya. Yang ketiga, yang keempat, menyembelih di hadapan tamu agung, tamu yang mulia, tamu yang dimuliakan gitu ya. Kalau bahasa kitanya tamu apa? Agung. Ya. Menyembelih di hadapan tamu agung yang datang dalam rangka untuk mengagungkannya. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya sembelihan itu bukan untuk diambil dagingnya, tapi untuk mengagungkan orang tersebut. Ya. Hanya sekedar simbolik pengagungan kepada orang tersebut, bukan untuk diambil atau dimakan dagingnya. Ya. Lain halnya kalau seseorang menyembelih bukan di hadapan tamu. Ya, ada tamu datang, kemudian ke belakang ambil apa namanya, kambingnya sembelih. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika datang tamu, ternyata tamunya para malaikat. Disajikan daging, nggak pada makan. Nah, malaikat nggak makan, nggak minum. Seperti itu. Ya. Datang tamu kemudian menyembelih tidak di hadapan tamu tapi di belakang untuk apa? Jamuan, maka tidak mau. Oh, sudah azan? Tapi khafilah hasakumullah. Kita lanjutkan sedikit saja untuk mengulang ya tentang menyembelih ini. Jenis-jenis atau bentuk-bentuk menyembelih ya. Jadi secara umum menyembelih itu ada dua bentuk. Yang pertama, menyembelih bukan karena ibadah, yakni yang menjadi tujuan utamanya adalah dagingnya untuk dimakan, seperti untuk dijual, untuk dimakan sendiri, atau untuk menjamu tamu. Ya. Makanya ada tiga macam, yaitu dengan menyebut nama Allah ketika menyembelih, maka dagingnya halal. Jadi harus menyebut nama Allah. Yang kedua, tidak dengan menyebut nama Allah. Ya. Maka ini menjadi bangkai. Ya, haram. Ya. Hukumnya seperti hewan yang mati karena tercekik, terbentur, dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, menyebut nama selain Allah. Ya. Maka dagingnya dan bangkai, yaitu haram. Ya. Dan ini adalah bentuk syirik dalam isti'anah. Ya, yaitu isti'anah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya. Jika tidak dibarengi dengan pengagungan dan unsur ibadah kepada selain Allah, maka hukumnya syirik asghar. Ya. Tapi jika sampai pada pengagungan kepada selain Allah, ya, maka hukumnya syirik akbar. Kemudian bentuk yang kedua, menyembelih yang bernilai ibadah atau niat untuk ibadah. Maka ada dua macam, ya. Menyembelih yang bernilai ibadah, yang mana ya, yang tujuan utamanya adalah menyembelihnya atau mengalirkan darahnya, bukan dagingnya. Ya, meskipun dagingnya tetap halal untuk kita makan.
ya. Termasuk bagi yang berkurban, bagi yang akikah. Karena ada sebagian keyakinan di tengah masyarakat, orang yang akikah nggak boleh makan dagingnya. Betul nggak Pak? Ada keyakinan seperti itu? Ini salah. Boleh. Orang tua yang mengakikahi anaknya boleh makan daging itu. Sebagaimana boleh makan daging kurban. Boleh. Jadi jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang Allah halalkan. Mengharapkan sesuatu yang Allah halalkan itu juga kebiasaannya orang-orang musyrik dulu. Ya. Hewan-hewan ternak Allah halalkan, mereka haramkan yang begini, yang begini, yang begini. Akhirnya ribet. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Halalkan. Maka jangan sampai kita seperti itu, ya. Halal untuk kita makan, ya. Bahkan hewan yang kita sembelih dengan niatan ibadah ini adalah hewan atau daging hewan yang terbaik. Daging hewan yang terbaik kualitasnya adalah daging hewan yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sangat rugi sekali kalau seandainya antum menyembelih akikah atau untuk apa tuh hewan kurban, kamu antum nggak memakan daging. Ya, makan daging nggak apa-apa. Ya. Hey. Ada dua, yaitu karena Allah ini adalah ibadah yang agung, ya. Dan yang kedua, untuk selain Allah maka ini adalah syirik akbar. Ya. Dan tadi sudah kita sebutkan contoh-contoh daripada sembelihan-sembelihan yang hukumnya syirik akbar. Ya, yang intinya adalah mempersembahkan sembelihan tersebut untuk mengagungkan dan ibadah kepada selain Allah. Maka ini hukumnya syirik akbar. Ya. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada dalil yang keempat insyaallah. Mudah-mudahan bisa satu kali pertemuan lagi selesai bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Jika tidak ya pertemuan berikutnya lagi. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.